Fokus di awal pada era Orde Baru. Tidak seperti zaman Soekarno yang miring ke arah komunis Soviet dan Tiongkok, Soeharto miring bersekutu ke Amerika dan multilateral organisasi di belakang Amerika. Dalam setahun, mafia Berkeley mengambil alih kendali ekonomi Indonesia, inflasi ternyata berhasil turun 600% dan sejak tahun 1968 hingga tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,5% setahunnya, hampir sama dengan pertumbuhan Tiongkok sejak tahun 1979 hingga tahun 2010. Dalam kebijakan Orde Baru, beberapa kebijakan Soekarno dipertahankan, seperti Royal Dutch Shell jadi Permina, kemudian jadi Pertamina, perusahaan monopoli perminyakan Indonesia milik BUMN. Di tahun 1973 Pertamina menghasilkan sepertiga minyak Indonesia. Ketika ada peristiwa pemangkasan produksi OPEC di tahun 1973 yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat tajam, Indonesia diuntungkan dengan peristiwa itu. Kemakmuran Indonesia di masa Orde Baru terjadi mismanagement karena Orde Baru memfokuskan ke militer dengan membeli produk-produk Amerika, produk militer tentunya, dan disalahgunakan ke keluarga penguasa Orde Baru. Pertamina bahkan pernah memiliki hutang 10 billion dolar di masa Orde Baru yang gagal bayar. Juga masalah kedua, terjadi korupsi yang membuat banyak investor keluar dari Indonesia. Di pertengahan tahun 90-an, Presiden Soeharto pernah dinobatkan sebagai orang paling kaya nomor 4 di dunia oleh majalah Forbes dengan kekayaan bersih 16 billion dolar atau kalau dihitung sekarang hampir 30 billion dolar. Secara makro, nepotisme dan korupsi telah melumpuhkan Indonesia di pertengahan dan di penghujung era Orde Baru. Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 membuat Indonesia kehabisan cadangan devisa, inflasi tinggi, berhutang luar biasa besarnya dengan luar negeri, dan tumbuhnya rupiah atau jatuhnya nilai rupiah dari 2.500 per dolar ke 15.000 rupiah per dolarnya. Puncaknya, kerusuhan yang menggulingkan Orde Baru, Soeharto lengser. Kita ke kesimpulan pembangunan era reformasi sekarang. Selama 10 tahun pertama reformasi hingga tahun 2007, perlahan ekonomi bergerak sedikit membaik dengan strategi desentralisasi. Juga catatan korupsi di 10 tahun pertama era reformasi juga mengalami penurunan. Di tahun ke-15 reformasi sekitar tahun 2011 hingga 2014 terjadi kenaikan harga komoditas sawit dunia, kenaikan harga batu bara, karet, minyak bumi, dan banyak komoditas lainnya di mana Indonesia kembali diuntungkan. Dalam 9 tahun terakhir sejak 2014, kecepatan pembangunan dipercepat lagi dengan membangun infrastruktur berbasis pinjaman, jalan raya berbayar atau toll road, pelabuhan dan bandara udara, serta jaringan rel kereta api. Kemudian berusaha menambah ketersediaan listrik berbasis batu bara dengan bermitra menggunakan dana asing. Juga kemudahan kepemilikan investor asing besar-besaran untuk membangun bahan setengah jadi smelter. Tax amnesty menarget 40% dana gelap dari GDP, ternyata kurang begitu berhasil. Reformasi sekarang memasuki tahun ke-25, namun dalam 5 tahun terakhir kembali ke sistem sentralisasi ke pusat bernegaranya. Indonesia dalam 9 tahun terakhir main dua kaki yang tidak membuat Tiongkok dan Amerika suka. Dua kekuatan superpowernya jadi setengah hati memberikan dukungannya kepada Indonesia. Dengan main dua kaki, membuat Amerika yang merasa dirugikan dalam 9 tahun terakhir akan fight merebut Indonesia dari Tiongkok ke depannya. Dua negara superpower melihat Indonesia adalah penting sebagai pasar, juga sebagai penjaga stabilitas kawasan di mana tensi di Laut Utara Natuna meningkat saat ini sangat drastis. Yang meningkat apa? Antara Amerika dan Tiongkok. East atau Timur will collide dengan West atau akan tabrakan dengan Barat. Antara Rusia sisi timur, Tiongkok sisi timur, dan negara Islam itu dianggap East side akan melawan Amerika Sekutu dan Israel dalam posisinya sebagai West side. Hubungan Amerika dengan Indonesia mesra di masa perebutan pengaruh komunis dan demokrasi. Tiongkok dan Soviet komunis melawan Amerika dan Sekutu demokrasi. Soekarno yang dekat dengan komunis diganti dengan Soeharto anak emas Amerika. Bahkan dalam pengambilan Timur adalah perintah go ahead dari Amerika untuk meniadakan peluang komunis menguasai Indonesia dan ASEAN. Tiongkok merubah wajah serangannya dengan pendekatan ekonomi, dan pemimpin pragmatis mengambil kesempatan dengan tangan di bawah menghadap ke Tiongkok. Dalam 9 tahun terakhir, Amerika kehilangan banyak asetnya yang dinasionalisasikan oleh Indonesia atau dialihkan ke Tiongkok. Saat ini tinggal Freeport. Pertanyaannya yang harus menjadi pemikiran kita bersama adalah negara mana yang menjadi kaya karena bekerja sama dengan Tiongkok? Ayo kita jawab.
Pertanyaan berikutnya, adakah negara yang menjadi kaya karena bekerja sama dengan Amerika? Dalam sejarah, ada. Seperti negara Korea Selatan, Jepang, dan Saudi Arabia. Jadi, haruskah kita memerlukan kakak tertua di dalam membangun negara Indonesia ke depannya? Perlu bergantung sama Amerika atau perlu bergantung ke Tiongkok lagi? Sahabat semua, sepertinya kita harus hati-hati dengan FDI atau Foreign Direct Investment yang mengambil aset mineral negara. Itu juga kita harus hati-hati. Dengan coba terakhir kita menjawab pertanyaan yang penting berikutnya, yaitu kapankah perang dunia ketiga dan di mana akan terjadinya? Peace.